Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Jalan Pulasaren, tepatnya di depan SD Pulasaren dan parkiran. Jadi di sini ada namanya nasi tulus. Apa itu nasi tulus? Nasi tulus adalah nasi yang murah meriah banget. Harganya cukup Rp3.000. Dan kalian tahu, tuh lihat menunya luar biasa. Ada telur, ada sambal goreng, ada mie goreng, ada perkedel, dan ada tempe oreknya. Penampilannya tidak kalah menarik dengan makanan-makanan lainnya yang lebih mahal. Jadi rasa kaki lima rasa bintang 5 ya, harganya kaki 5. Jadi nasi kuning tulus ini dibuat, nanti kita tanya ya sama para pembuatnya ataupun para kreatornya kenapa dinamakan nasi tulus. Ini pasti ada cerita dan ada sejarahnya. Sebelum kita ngobrol, saya mau nyobain dulu nasi tulus ini. Rasanya seperti apa? Ambil telurnya. Ini ya. Rasanya enak banget, asli enak banget, nggak kalah sama nasi kuning lainnya yang udah ngetop di Cirebon. Nasi kuningnya sedap, pedesnya mantep, harganya terutama yang bikin heran, kok bisa ya segini banyaknya Rp3.000. Kebetulan saya sekarang sedang bersama ketua tim nasi tulus atau tim komunitas nasi tulus. Mas siapa mas? Mas Lesmana. Kemudian ini ada Mas Dian. Mas Lesmana ini adalah ketua dari komunitas nasi tulus ya Mas ya. Iya. Bisa sedikit bercerita nih Mas Lesmana ataupun Mas Dian mengenai apa dan bagaimana nasi tulus bisa sekarang ada di Kota Cirebon. Awalnya waktu dimulai itu awal-awal COVID. Jadi ada niatan kita di tengah ekonomi yang sedang kurang stabil, kita ingin berbagi. Dengan uang Rp3.000 orang bisa menikmati makanan yang layak. Dan hasil penjualan ini juga kita salurkan lagi ke anak-anak belajar mengaji. Jadi dari mana uang tulus ini bisa digelar gitu kan, bisa ada sampai nasi murah ini. Kita dari anak-anak parkiran juga ada andil, termasuk dari kawan-kawan di luar. Awalnya kita cuma berdua sama Mas Dian, tapi lama-kelamaan banyak yang mau ikut bergabung di dalam nasi tulus ini. Jadi ya alhamdulillah bisa berjalan lancar. Udah kurang lebih setahun lebih. Kemarin udah milad yang setahun ya Mas ya. Iya. Bisa berjalan dengan lancar. Dan kita di anak-anak mengaji ini kita gratiskan total. Malah pulangnya anak-anak ngaji ini kita berikan snack sama minuman. Oh iya. Nah itu dari hasil penjualan di sini. Jadi ya untuk menarik minat anak-anak belajar mengaji kan sekarang sulit, apalagi gadget kan lawannya. Jadi untuk buat anak-anak ini tertarik, ya, kita bikin inovasi-inovasi yang sifatnya supaya anak ini tertarik aja. Dan alhamdulillah anak-anak ngaji ini dari yang tadinya awalnya cuma 6 orang, sekarang menurut absen itu ada 105. Ya banyak juga ya. Iya. Semakin ini ya semakin banyak peminatnya. Tadinya dari kalangan warga sekitar, akhirnya dari luar kampung juga banyak yang datang. Karena kita tidak
memungut biaya sepeser pun. Iya, iya. Nah, guru ngajinya sendiri siapa, Mas? Ya, ada warga sekitar. Nah, kita alhamdulillah juga sudah bisa memberikan sedikit buat mereka, walaupun belum banyak ya. Iya. Tapi yang penting sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, lokasinya itu di sebelah mana? Di Langgar Keraton Kanoman, Langgar Alit. Langgar Alit, Keraton Kanoman. Ya. Itu setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis. Seminggu 3 kali. Ya, pada asar. Cuman karena sekarang COVID di kota Cirebon, kota Madya Cirebon lagi meningkat, jadi kita liburkan dulu. Ya. Kita nggak mau ambil resiko. Betul. Nanti orang tua murid ini menyalahkan kita yang mengadakan atau menyarankan, jadi ya kita sementara diliburkan dulu aja lah. Iya. Jadi ya kalau mungkin kalau udah PSBB-nya ini nggak dicabut, mungkin kita berani keluar lagi. Kalau sekarang kita liburkan dulu untuk sementara waktu. Nah, untuk komunitas Nasi Tulus ini terdiri dari siapa saja? Dari kalangan elemen masyarakat mana saja? Jadi gini, untuk sementara ini memang kita tidak terstruktur, Bu. Belum terstruktur. Tapi alhamdulillah, walaupun kita tidak terstruktur, masalah manajemen keuangan kita masih bukan semua. Entah itu kita ada donasi dari luar atau dari teman-teman kita sendiri, kita tetap bukan. Walaupun kita belum terstruktur. Makanya saya sering ketawa kalau dipanggil saya ketua. Jadi kita kolektif, kayak yang masak masih sampai sekarang masih istri saya. Dan yang bantu bongkar pasang juga kawan-kawan. Jadi kita kesadaran. Jadi sifat gotong royongnya Iya. ya. Nggak ada istilah kasarnya ngomong kita dibayar atau enggak, kita tulus aja sesuai dengan slogan tulus. Nah, Mas Dian, ada yang ingin ditambahkan nggak nih Jadi kita mengenai Nasi ini Tulus ini? berangkat mengada apa? Kita berdua awalnya dengan Resmana ini, awal kita ya, dari perjalanan ini jadi banyak teman-teman yang mungkin dengan tanda kutip mereka yang yang dulunya dalam kondisi kurang baik, kita mencoba merangkul di sini bareng-bareng untuk mengadakan satu kegiatan berbentuk sosial. Dan kita pun tiap 1 bulan sekali ada sedikit pertemuan. Ada pertemuan itu tiap 1 malam Jumat Pahing namanya. Itu kita silaturahmi, kumpulin teman-teman yang mencoba ingin belajar baik. Kita di situ kumpul silaturahmi, kita kirim arwah untuk orang-orang tua kita, doa bersama. Itu kita coba timbulkan mereka rasa kesadaran untuk teman-teman yang lain yang di bawah kita, walaupun kita sendiri belum mampu, tapi dengan punya kemampuan, punya tenaga, pikiran, dan dibantu sama teman-teman yang lain, insya Allah perjalanan ini bisa berjalan gitu. Jadi kawan-kawan saya yang tadinya dari anak-anak jalanan, ya alhamdulillah sekarang dirangkul. Nah, untuk ada cari uang bareng, bersihin musolahnya juga. Jadi kita nggak monoton harus cuma kegiatan ini saja. Dari uang hasil parkiran juga disisihkan. Nah, mana di kalangan kita yang ada membutuhkan, kita juga support. Ya dari hal-hal kecil lah kita mulai. Ya karena kemampuan kita juga kan terbatas, belum sampai mencakup. Tapi ya insya Allah dari hal-hal yang kecil mungkin bisa jadi motivasi buat yang lainnya yang punya kemampuan lebih baik dari kita. Ini juga dana juga kita punya kotak di situ ya, di depan tempat ruko ini. Itu emang uang itu kan dari teman-teman parkir juga, ataupun ada yang lain sudah tahu bahwa ada kegiatan Tulus di sini, dia biasanya kasih masukan uang itu. Nah, uang itu kita alokasikan juga buat kebutuhan sekitar kita. Kalau ada teman-teman yang sakit atau apa, kita
kasih. Ya. Cuma ya mungkin kita belum bisa lebih kasih, tapi kita mencoba berbagi saja agar teman-teman merasakan juga bahwa kita sedikitnya ada lebih, bisa membantu yang di bawah kita. Berarti komunitas ini banyak isi anak-anak jalanan juga ya sebetulnya ya? Iya, iya begitu. Yang ada di wilayah Anoman Iya. di sini, Pulau Saren dan sekitarnya. Jadi jujur saya terharu dan saya juga mengapresiasi seluruh kegiatan dari komunitas Nasi Tulus ini. Dengan kesadaran, dengan keterbatasan, tapi mereka masih ingat berbagi. Jadi apresiasi yang sangat luar biasa untuk komunitas Nasi Tulus ini yang tetap peduli terhadap ada lingkungan sekitar, kemudian juga terhadap kaum duafa kita, anak-anak yang masih kecil untuk bisa regenerasi mereka tumbuh lebih baik lagi. Jadi saya ini jujur mau nerusin lagi nih Nasi Tulusnya nih, masih belum habis, nasinya enak banget. Jangan lupa kalian mampir ke sini setiap Sabtu sore mulai dari jam 4 sore sampai dengan maghrib. Buruan kehabisan. Ditunggu di Jalan Pulau Saren. Ya. Jangan lupa Nasi Tulus 3 ribuan.